Selamat pagi, saudara-saudari di dalam Kristus. Renungan kita pada pagi ini adalah bab 6. Hanya satu solusi. Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah Yesus menegur Nikodemus sebagai seorang pemimpin yang buta dan tidak beriman, Yohanes 3 ayat 10 dan 13, Yesus mulai berkata, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun." Bisa kita lihat Yohanes 3 ayat 14, Yesus menyinggung nama Musa. Tentunya Nikodemus tersentak mendengar nama itu. Sebagai seorang Yahudi yang beragama, Nikodemus pasti tahu cerita tentang Musa yang meninggikan ular di padang gurun. Bagi kita yang tidak tahu kisah ini, mari kita baca di buku Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Yahudi keluar dari perbudakan di Mesir. Musa diperlengkapi Allah dan dimampukan untuk melakukan 10 mujizat yang luar biasa. Mujizat terakhir adalah terbelahnya Laut Merah, sehingga orang-orang Yahudi dapat keluar dari Mesir. Akhirnya mereka bebas dari perbudakan dan berjalan melalui padang gurun menuju tanah perjanjian. Selama dalam perjalanan, Tuhan secara ajaib menyediakan roti dari surga setiap hari. Tentulah orang-orang Yahudi bersyukur atas semua kecukupan yang disediakan Tuhan. Nyatanya, mereka mengeluh dan bersungut-sungut kepada Allah. Mereka merasa bosan dengan makanan manna itu. Allah sangat benci terhadap orang-orang yang tidak berterima kasih. Oleh karena itu, Allah mengutus ular berbisa ke antara mereka, dan banyak orang-orang Yahudi yang dipagut ular dan meninggal dunia. Ular di padang gurun ini sangat beracun. Mereka yang dipagut akan mati dalam waktu 5 detik. Akhirnya, orang-orang Yahudi sadar kalau mereka telah berdosa terhadap Allah karena gerutu mereka. Oleh karena itu mereka memohon agar Musa berdoa supaya Allah membunuh ular-ular itu. Namun Allah menyuruh Musa untuk membuat ular dari tembaga dan memakukannya pada tiang. Kemudian ular tembaga itu harus ditinggikan. Barang siapa yang dipagut ular hanya ada satu solusi untuk hidup, yaitu mereka harus segera menoleh dan melihat dengan mata kepada ular tembaga yang ditinggikan. Solusi ini sangat bertentangan dengan akal dan hikmat manusia. Hikmat manusia berkata, ketika ular memagut adalah segera mengikat bagian dekat yang terpagut untuk mencegah mengalirnya racun itu ke jantung. Solusi ini melibatkan iman mereka kepada janji Allah bahwa setiap orang yang melihat ke ular tembaga akan hidup.
Inilah solusi tunggal untuk menghindari kematian dan kembali memiliki kehidupan. Tidak ada solusi lain bagi mereka. Nikodemus mungkin bertanya-tanya, apa hubungan kisah ular berbisa ini dengannya? Yesus terus menjelaskan, dan Nikodemus lambat laun mulai mengerti ketika Yesus akhirnya berkata, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan." Yohanes 3 ayat 14. Pada saat itulah kemungkinan Nikodemus menyadari hubungan antara Musa meninggikan ular tembaga untuk menghapus racun ular dari tubuh dengan Yesus Kristus yang naik ke kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Hanya ada satu solusi untuk pagutan racun ular. Demikian juga hanya ada satu solusi untuk persoalan dosa kita. Nikodemus mungkin sadar bahwa semua tindakan keagamaan yang dilakukannya tidak dapat membasuh bahkan satu dosa pun. Nikodemus yang dilahirkan sebagai seorang Yahudi juga tidak bisa menghapus satu dosa. Dengan segala ketekunan mempelajari Alkitab juga tidak bisa menghapus satu dosa. Menghadiri ibadah keagamaan juga tidak bisa menghapus satu dosa. Satu-satunya solusi untuk menghapus dosa-dosa kita adalah dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Tak lama setelah pertemuannya dengan Yesus, Alkitab berkata bahwa Nikodemus ada di dekat kayu salib dan melihat Yesus mati di salib. Nikodemus melihat Yesus tergantung di kayu salib. Di sanalah ia teringat akan perkataan Yesus kepadanya di malam itu. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Terjawablah apa yang menjadi pertanyaan Nikodemus tentang bagaimana supaya ia dilahirkan kembali. Nikodemus dilahirkan kembali ketika ia melihat kepada Yesus yang tersalib di kayu salib. Nikodemus dilahirkan kembali ketika ia melihat kepada Anak Manusia yang ditinggikan di kayu salib. Nikodemus dilahirkan kembali ketika ia percaya bahwa Yesus adalah solusi bagi dosanya. Sama seperti ular tembaga yang ditinggikan Musa adalah solusi bagi orang Yahudi yang terpagut ular beracun. Nikodemus dilahirkan kembali ketika ia percaya bahwa Yesuslah yang menggantikannya mati untuk semua dosa-dosanya. Saya percaya bahwa saya akan melihat Nikodemus di surga, bukan karena dia seorang yang religius, tetapi karena dia percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk membayar semua dosa-dosanya. Nikodemus dilahirkan kembali. Apakah Anda sudah dilahirkan kembali? Jika belum, maka Anda tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maukah Anda dilahirkan kembali? Seperti Nikodemus, percayalah kepada Yesus, Anak Manusia yang ditinggikan di kayu salib, maka Anda akan beroleh kerajaan Allah dan hidup yang kekal. Hanya itu solusinya. Tidak ada yang perlu Anda lakukan untuk dilahirkan kembali kecuali percaya. Hanya percaya. Begitu sederhananya keselamatan yang disediakan Allah bagi kita. Apakah ada cara lain supaya Anda dapat masuk ke surga? Tidak. Hanya ada satu solusi untuk pagutan racun ular. Demikian juga hanya ada satu solusi untuk persoalan dosa kita. Terima kasih saudara-saudari telah mendengarkan. Sampai bertemu esok hari. Tuhan memberkati.